Apa kabar para pecinta dalam perang? Hari ke-15 invasi Rusia dikabarkan setelah berhari tertahan di luar kota Kiev. Rombongan kavaleri Rusia mulai merangsek perlahan ke Kiev. Tak seperti sebelumnya di mana perlindungan yang minim dari matra udara Rusia, kini mereka dilindungi oleh buaya Kamov yang kebal dengan tembakan 23 mm. Sementara itu matra udara Ukraina sendiri sudah bisa dibilang nyaris runtuh sehingga otomatis kemampuan perangnya akan bergantung pada roket-roket panggul seperti Igla ataupun Stinger 92M. Pertanyaan berikutnya, dapatkah Stinger menjadi the game changer? Namun sebelum itu dibahas lebih lanjut, mari kencangkan celah dalam, ambil spree, lalu teriak, Cekidrot! Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Membandingkan Javelin dan buaya terbang Kamov bukanlah sesuatu yang apple to apple karena Javelin memang bukan buat menghajar helikopter karena memang hanya dipergunakan untuk target bergerak di darat. Meski bukan haram menggunakannya untuk helikopter asal syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya ketinggian puncak tak lebih dari ketinggian 150 meter atau 460 kaki. Dalam mode serangan atas serta serangan harus dalam jarak 60 meter atau 200 kaki. Dalam mode tembakan langsung atau direct fire mode, karena keterbatasannya maka Javelin tidak disarankan buat matra udara. Sehingga menjadi fair jika yang kita bahas adalah spesialisnya yaitu Igla dan Stinger, di mana kali ini Mang Dalang hanya akan membahas mengenai FIM-92 Stinger yang dipasok oleh Amerika buat negerinya AA Zelensky. FIM-92 Stinger adalah rudal permukaan ke udara pasif yang dipergunakan atau ditembakkan dari bahu oleh satu operator, meskipun prosedur militer standar membutuhkan dua operator, kepala tim dan penembak. Stinger dimaksudkan untuk menggantikan sistem FIM-43 Red Eye Manpad. Perbedaan utamanya adalah tidak seperti Red Eye, Stinger dapat memperoleh target ketika target mendekati operator, memberikan lebih banyak waktu untuk memperoleh dan menghancurkan target. Rudal FIM-92B juga dapat ditembakkan dari M1097 Avenger dan M6 Linebacker. Rudal ini juga mampu dikerahkan dari rak Humvee Stinger dan dapat juga digunakan oleh pasukan udara. Ada versi peluncuran helikopter yang disebut air-to-air Stinger atau ATAS. Stinger memiliki jangkauan penargetan hingga 4.800 meter dan dapat menghadapi ancaman musuh ketinggian rendah hingga 3.800 meter. Stinger diluncurkan oleh motor ejeksi yang mendorongnya ke jarak yang aman dari operator sebelum menggunakan penumpang bahan bakar padat dua tahap utama yang mempercepatnya ke kecepatan maksimum Mach 2,54 atau 750 meter per second. Hulu ledak mengandung 1,02 kg HTA-3 atau campuran HMX, TNT, dan bubuk aluminium bahan peledak dengan sekring tumbukan dan timer penghancur otomatis yang berfungsi 17 detik setelah peluncuran. M134 Stinger Tracking Trainer dengan antena IFF terbuka diluncurkan dengan antena IFF terlipat. Untuk menembakkan rudal, sebuah BCU atau baterai coolant unit dimasukkan ke dalam gripstock. Perangkat ini terdiri dari pasokan argon gas bertekanan tinggi yang disuntikkan ke seeker guna mendinginkan secara kriogenik hingga suhu operasi dan baterai thermal yang menyediakan daya demi akuisisi target. Satu BCU menyediakan daya dan pendingin selama kira-kira 45 detik. Rudal harus segera dimasukkan ke tempatnya atau case jika belum ditembakkan. Hal ini menjadi salah satu kelemahan Stinger karena BCU agak sensitif terhadap penyalahgunaan dan memiliki umur simpan yang terbatas karena kebocoran argon. Sistem IFF menerima daya dari baterai isi ulang yang merupakan bagian dari kontak integrator IFF yang dihubungkan ke dasar pegangan pistol gripstock. Bimbingan ke target awalnya melalui navigasi proporsional, kemudian beralih ke mode lain yang mengarahkan rudal ke badan pesawat target mengikuti asap knalpotnya. Ada 3 varian utama yang digunakan, Stinger Basic, Stinger Passive Optical Seeker Technique atau POS, dan Stinger Reprogrammable Microprocessor atau RMP.
Hal ini sesuai dengan FIM 92A, FIM 92B, dan FIM 92C, serta varian yang lebih baru. Varian POS dan RMP memiliki pencari detektor ganda, IR dan UV. Hal ini memungkinkan untuk membedakan target dari tindakan balasan jauh lebih baik daripada Red Eye dan FIM 92A yang memiliki hanya IR. Sementara SUAR modern dapat memiliki tanda AR yang sangat cocok dengan knalpot mesin pesawat peluncuran. Ada perbedaan yang mudah dibedakan antara SUAR dan mesin jet. Stinger LMP disebut demikian karena kemampuannya untuk memuat satu set perangkat lunak baru melalui chip room yang dimasukkan ke dalam pegangan di depot. Jika unduhan misil ini gagal selama penyalaan, fungsionalitasnya dasar akan keluar dari room onboard. RMP 4 prosesor byte RAM untuk setiap prosesor. Karena kode yang diunduh dijalankan dari RAM, hanya ada sedikit ruang kosong terutama untuk prosesor yang didedikasi untuk pemrosesan input seeker dan analisis target. Demikian ulasan mengenai senjata anti pesawat buatan Amerika saat ini yang digunakan Ukraina dalam menghadapi dominasi buaya terbang Kamov 52. Bisa atau tidaknya Stinger 92M digunakan sebagai game changer? Tergantung operatornya. Hayu tingali.